Erick Thohir singgung STY saat bahas masa depan Kluivert. 5 tahun dikasih kesempatan, kalau sudah ya sudah. Nama Patrick Kluivert lagi-lagi jadi sorotan. Setelah performa timnas Indonesia yang kurang memuaskan di kualifikasi Piala Dunia 2026, banyak yang mulai bertanya-tanya, masih pantaskah Kluivert melatih Garuda? Menariknya, Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN, Erick Thohir, buka suara soal masa depan sang pelatih. Bahkan, secara belak-belakan ia menyinggung nama pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong, STY, sebagai perbandingan. Ngomongin soal masa depan Kluivert, Erick gak langsung menjatuhkan keputusan. Tapi, ada satu kalimat yang cukup nyelekit dan bikin publik berspekulasi. Coach Shin Tae-yong, 5 tahun kita beri kesempatan. Tapi saat waktunya sudah, ya sudah. Apakah ini pertanda jam kerja Kluivert juga bisa saja habis lebih cepat? Sebenarnya, perjalanan Kluivert di kursi panas pelatih timnas Indonesia belum lama-lama amat. Tapi publik sudah mulai gerah, apalagi setelah kekalahan telak 0-6 dari Jepang di matchday terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 10 Juni 2025. Meskipun lolos ke putaran keempat, hasil tersebut jelas bikin kening banyak orang berkerut. Belum lagi debut Kluivert yang juga nggak mulus. Masih ingat dong kekalahan 1-5 dari Australia Maret lalu? Saat itu, harapan publik seolah dikubur dalam-dalam. Erick juga sempat menyebut pelatih timnas putri Indonesia, Satoru Mochizuki alias Coach Mochi, yang kini sedang berjuang di kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Menurutnya, membangun sepak bola Indonesia butuh kesabaran. Tapi ya, sabar juga ada batasnya. Ya kan usaha, semua usaha. Sama, Coach Mochi juga berusaha. Membangun sepak bola itu perlu kesabaran, kata Erick saat konferensi pers Piala Presiden 2025 di SCTV Tower, Jakarta, Jumat, 4 Juli 2025. Tapi yang menarik adalah lanjutan pernyataannya. Coach Shin Tae-yong, 5 tahun kita beri kesempatan. Tetapi saat waktunya sudah, ya sudah. Kalimat ini bukan cuma sekadar refleksi masa lalu. Banyak yang menafsirkan ini sebagai sinyal halus, atau mungkin cukup jelas, bahwa Kluivert juga sedang berada di bawah pengawasan ketat. Kalau performanya terus jeblok, bisa jadi, waktunya juga sudah. Sekarang timnas Indonesia harus bersiap menghadapi lawan-lawan super berat di putaran keempat. Sebut saja Arab Saudi dan Qatar, 2 negara tuan rumah, lalu ada Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Dari sisi ranking FIFA, wah, mereka jauh lebih tinggi dari kita. Dari sisi pengalaman, lebih matang. Mau nggak mau, ini bakal jadi ujian paling serius buat Patrick Kluivert dan anak-anak asuhnya. Apakah mereka bisa membalikan keraguan publik jadi pujian? Atau justru bakal semakin tenggelam dalam tekanan? Kehadiran Patrick Kluivert awalnya disambut penuh harapan. Nama besar, pengalaman kelas dunia, dan aura positif yang dibawanya bikin banyak fans optimis. Tapi sepak bola bukan cuma soal nama. Hasil di lapangan tetap jadi ukuran utama. Dengan sindiran halus dari Erick Thohir, jelas bahwa Kluivert kini sedang berjalan di atas tali yang tipis. Kalau nggak hati-hati, bisa-bisa nasibnya sama seperti STY, tamat setelah waktu yang dianggap cukup. Kita tunggu saja. Apakah Kluivert bisa membawa Garuda terbang tinggi, atau justru harus mengepas sayap keluar lebih cepat dari yang diprediksi? Meski sempat dibantai Jepang dan debutnya bareng timnas Indonesia juga kurang mulus, ternyata harapan buat Patrick Kluivert belum benar-benar padam. Timnas Indonesia masih punya peluang buat tampil di Piala Dunia 2026 lewat jalur putaran keempat, kelima, hingga babak playoff antar konfederasi. Ibarat kata, jalan masih panjang, dan belum waktunya nyerah. Erick Thohir pun menegaskan bahwa dirinya masih membuka ruang buat Kluivert untuk membuktikan kapasitasnya. Coach Kluivert ada kontrak 2 tahun, ya kami tunggu, ujarnya santai tapi tegas. Artinya, meskipun tekanan dari publik mulai terasa, PSSI tetap memberikan kesempatan yang adil sesuai kontrak yang berlaku. Bukan cuma Kluivert, Coach Mochi alias Satoru Mochizuki juga mendapat perlakuan serupa. Pelatih timnas putri Indonesia itu juga dikasih waktu 2 tahun untuk menunjukkan hasil kerjanya. Jadi, jangan buru-buru minta ganti pelatih, ya. Semua membangun, tidak usah kesusu, lanjut Erick. Dalam bahasa anak nongkrong, ini bisa diartikan, sabar dulu, bro, proses itu nggak bisa instan. Tak bisa dipungkiri, dunia sepak bola kita kadang lebih riuh di luar lapangan. Begitu tim kalah, langsung rame hujatan, saling nyalahin,
bahkan sampai memecah belah sesama pendukung. Erik dengan bijak mengingatkan, jangan bikin sepak bola jadi drama. Karena sejatinya, sepak bola itu justru alat pemersatu bangsa. Dan yang paling menarik dari pernyataan Erik adalah sikapnya yang terbuka terhadap kritik. Saya tidak menjadi bagian individu yang takut dikritik. Ini era demokrasi. Kalimat ini ngena banget. Di tengah banyaknya pejabat yang defensif saat dikritik, Ketua PSSI justru mengajak publik berdiskusi sehat. Kritik boleh, asal tetap membangun. Karena, kalau semua pihak bisa saling mendukung, bukan saling serang, barulah mimpi ke Piala Dunia bisa jadi kenyataan. Dengan berbagai jalur yang masih tersedia, dari putaran keempat hingga playoff antar konfederasi, Patrick Kluivert dan skuad Garuda punya kans yang realistis untuk mencatat sejarah baru, melangkah ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Tentu, jalannya nggak bakal mudah. Lawan-lawan yang bakal dihadapi jauh lebih kuat. Tapi bukankah keajaiban dalam sepak bola lahir justru saat situasi terasa tak mungkin? Sekarang tinggal kita tunggu dan dukung. Apakah Kluivert bisa memoles potensi Garuda jadi tajam dan siap menerkam raksasa-raksasa Asia? Atau justru tekanan dari publik dan hasil buruk akan jadi batu sandungan?